Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika melihat sosok Xiao Yan menyapu dari ujung yang jauh dengan sangat cepat, tubuh Pan Fengxiang bergetar hebat, sehingga dia tidak berkata apa-apa lagi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin, seluruh rambut berdiri tegak, wajah berubah menjadi pucat pasi. Bahkan saking ketakutannya, dia menyemburkan seteguk darah. Kemudian dia mulai berlari, meninggalkan kedua leluhur di belakang seolah-olah dia tidak peduli dengan keduanya. Melihat pemandangan itu, Wan An dan Jin Dongming juga mengeluarkan kompas terbang dan melarikan diri menuju kehampaan, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Jelas mereka bertiga juga mengetahui situasinya dengan baik. Meskipun pertempuran Xiao Yan sebelumnya seperti ilusi, tetapi Pan Fengxiang jelas-jelas melihat semua kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka juga menyadari, meskipun mereka bertiga bergabung bersama melawan Xiao Yan, tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka khawatir mereka tidak akan bisa menjadi lawan Xiao Yan. Jadi Wan An dan Jin Dongming hanya ragu sesaat, kemudian keduanya berlari dengan kecepatan penuh. Sekarang mereka tidak bisa mengurus keluarga mereka sendiri, karena dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri dan garis keturunan darah keluarga, garis keturunan keluarga jauh lebih penting. Oleh karena itu, ketiga leluhur juga memiliki pemahaman diam-diam. Jadi mereka semua tidak melarikan diri ke arah rumah keluarga mereka masing-masing, namun mereka melarikan diri di kehampaan. Dibagi menjadi 3 arah kehampaan yang berbeda setelah mereka bertiga pergi beberapa saat. Di atas kilatan guntur, sebuah sosok yang penuh dengan niat membunuh semakin dekat. Dan sosok ini adalah Xiao Yan yang datang untuk menyelesaikan beberapa keluhan. Tepat ketika Xiao Yan melihat ketiga leluhur itu melarikan diri ke arah yang berbeda, ekspresi Xiao Yan berubah menjadi lebih dingin. Kemudian dengan cepat, sebuah sosok tubuh keluar dari bayangan Xiao Yan. Sosok yang keluar memiliki tanda bintang 7 di antara alisnya yang bersinar. Segera sosok itu mengambil sebuah langkah dan tiba-tiba ke arah kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga melihat ke arah lain. Dia bergegas dengan telapak kaki yang mengandung kilatan guntur yang seperti benang menyebar di bawah kakinya, sehingga sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pada saat ini di area lain dan arah lain di atas beberapa bintang, ada sebuah sosok yang sedang memegang beberapa buah roh di tangannya. Ada juga banyak orang di sekitarnya. Namun setelah sosok tersebut mengambil beberapa buah roh di tangannya, tiba-tiba sosok tersebut melihat ke dalam kehampaan. Kemudian sosok tersebut bergetar dan berubah menjadi pelangi panjang, menyapu ke arah kehampaan dengan sangat cepat. Kalian pikir bisa melarikan diri dari saya? Suara dingin bergema di kehampaan. Bajingan, orang ini memiliki niat membunuh yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin Xian Doxi melepaskan orang ini? Mungkinkah Xian Doxi dibunuh oleh orang ini sehingga dia bisa melarikan diri? Memikirkan masalah ini, Pan Fengxiang tidak berani mengabaikannya sama sekali. Setelah dia tertegun sejenak, di bawah tekanan niat membunuh Xiao Yan, dia bahkan menyemburkan organ dalam dan darah dari mulutnya, sehingga kekuatan abadi dalam tubuhnya tidak dapat bertahan. Jadi dia hanya bisa mempercepat kompas terbang dengan kecepatan yang tercepatnya. Namun tidak peduli seberapa cepat Pan Fengxiang melarikan diri, masih ada suara gemur guntur di belakangnya, sehingga Pan Fengxiang bahkan mengira bahwa suara itu hanya sebuah halusinasi dari ketakutannya. Namun ketika dia benar-benar diam dan mendengarkannya dengan hati-hati, suara ledakan guntur semakin keras, sehingga Pan Fengxiang tidak berani menoleh ke belakang, karena jika dia melihat ke belakang,
Saya khawatir metalitas Pan Fengxiang akan langsung runtuh seketika. Jadi sekarang yang bisa dilakukan Pan Fengxiang terus bergerak maju, karena dia sangat yakin selama dia terus bergegas, dia dapat melarikan diri untuk mencari bantuan Dewa Iblis Abadi. Lagi pula mereka pasti banyak tersebar di sekitar kehampaan ini. Segera Pan Fengxiang dengan cepat berubah menjadi pelangi panjang dalam kehampaan dan terus melarikan diri ke dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Hanya saja, meskipun Pan Fengxiang berlari dengan kecepatan penuh, suara gemuruh guntur di belakangnya semakin dekat, yang membuat Pan Fengxiang berkeringat dingin tanpa menyadarinya, sehingga keringat dingin membasahi kerat jubahnya. Pada saat ini, pupil mata Pan Fengxiang tiba-tiba menyusut. Bahkan setiap kali mendengar suara guntur, dia sangat panik yang membuat seluruh tubuh Pan Fengxiang sedikit bergetar. Tapi bukan karena dia takut aura kematian yang akan datang. Bagaimanapun dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi yang membuat Pan Fengxiang ketakutan adalah dia tidak dapat membawa Xiaoyan menjauh dari bintang ungu, karena Xiaoyan pernah mengatakan akan menghancurkan seluruh keluarganya. Jadi dia harus melarikan diri ke tempat yang jauh dalam waktu singkat ini. Lagi pula, Pan Fengxiang juga tahu dalam hatinya bahwa dia tidak mungkin dapat melarikan diri sama sekali. Meski begitu, jika dia bisa menemukan Dewa Iblis Abadi, pasti dia bisa bertahan dalam menghadapi Xiaoyan. Karena pemikiran inilah dia bisa memicu keinginan untuk bertahan hidup. Meskipun fakta sebenarnya itu tidak dapat mengubah situasi apapun, sehingga akhirnya dia tiba-tiba mendengar sebuah suara ledakan guntur yang sangat keras di belakangnya dan menghilang. Tapi apa yang membuat Pan Fengxiang terkejut adalah dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kompas terbang yang dia duduki sedikit bergetar. Bajingan, Anda telah berkomplot melawan saya sejak awal. Sepertinya Anda benar-benar sedang mencari kematian. Tiba-tiba sebuah suara dingin seperti dewa kematian meledak di telinga Pan Fengxiang, sehingga tubuh Pan Fengxiang langsung terguncang hebat. Setelah suara itu keluar, sebuah tekanan yang sangat mengerikan langsung menghantam tubuh Pan Fengxiang dengan gila-gilaan, yang membuat Pan Fengxiang yang awalnya duduk bersila di atas kompas terbang, tiba-tiba berbalik berlutut dengan kepala membentur kompas terbang, seolah-olah dia sedang bersujud. Maafkan saya, senior. Sebenarnya semua ini direncanakan oleh Jin Dongming. Lagi pula dengan kekuatan junior ini, mana mungkin saya berani memiliki pemikiran untuk menjebak senior. Senior, jika Anda membiarkan saya tetap hidup, saya bersedia bekerja sebagai sapi atau kuda untuk senior. Saya bahkan bersedia menjadi tunggangan untuk senior. Pan Fengxiang meminta belas kasihan. Namun matanya memerah karena dia merasakan rasa penindasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jelas sebelumnya Pan Fengxiang tidak pernah merasakan kematian begitu dekat. Sepertinya dalam kata-kata meremehkan Xiaoyan telah berakibat fatal baginya. Namun semuanya telah sampai pada titik ini, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Pergilah ke neraka. Suara Xiaoyan keluar lagi yang membuat jantung Pan Fengxiang berdetak kencang. Bahkan tiba-tiba wajahnya memperlihatkan keputusasaan yang tidak ada habisnya. Anda tidak perlu khawatir, karena Anda tidak akan pergi sendirian. Karena saya akan mengirim seluruh keluarga Pan untuk menemani Anda di neraka. Saat Xiaoyan selesai berbicara, suara gemuruh guntur telah menghilang, karena Xiaoyan telah melangkah ke dalam kompas terbang Pan Fengxiang. Sebenarnya dalam hal ini, Xiaoyan tidak berniat menyakiti siapapun di keluarga tiga leluhur ini. Oleh karena itu, Xiaoyan telah memberi kesempatan kepada tiga leluhur. Namun yang tidak pernah Xiaoyan duga adalah ketiga leluhur ini telah bekerja sama untuk mendorong Xiaoyan ke dalam lubang api. Meskipun sebenarnya apa yang mereka lakukan tidaklah salah, karena jika dilihat dari sudut pandang situasi yang terjadi, dunia kuno Dewa Iblis Abadi
mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin Xiaoyan yang berasal dari dunia lain ke dalam jebakan itu. Dan itu memang keputusan yang paling tepat untuk membantu dunia mereka sendiri. Bagaimanapun di dunia para pejuang tidak ada benar atau salah, karena apa yang disebut benar dan salah hanyalah sebuah keputusan yang mereka ambil. Dan kegagalan itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ketiga leluhur kalah taruhan ini. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, Pan Fengxiang menggertakkan giginya, kemudian menatap dengan tajam ke arah Xiaoyan. Segera Pan Fengxiang membuat segel dengan tangannya dengan beberapa tetes darah. Dalam sekejap, segel darah tersebut langsung menyelimuti Xiaoyan dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan maju selangkah, kemudian dia mengepakkan tinjunya dan langsung menghantam segel darah Pan Fengxiang yang terlihat setipis sayap jangkrik dengan keras. Duar! Di bawah tinju Xiaoyan yang kuat, segel dari darah itu langsung meledak dalam satu pukulan yang menunjukkan kesenjangan kekuatan di antara keduanya sangatlah besar. Tepat saat Pan Fengxiang akan mengambil tindakan lagi, tiba-tiba sebuah suara guntur terdengar. Kemudian sosok Xiaoyan di depannya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Melihat adegan itu, Pan Fengxiang ketakutan sambil melihat ke sekelilingnya. Tepat ketika Xiaoyan muncul kembali, dia tepat di hadapan Pan Fengxiang, mengayunkan tinjunya dan langsung menghantam dada Pan Fengxiang dan keras. Duar! Di bawah tinju Xiaoyan, Pan Fengxiang terbang keluar dari kompas terbang yang membuat kompas terbang kehilangan kendali. Pada saat yang sama, sosoknya terhuyung-huyung di udara. Namun sebelum Pan Fengxiang bisa menstabilkan sosoknya, tiba-tiba sebuah sambaran guntur menghantam dadanya langsung. Pada saat ini, Pan Fengxiang merasakan dingin di dadanya karena sebuah tangan berdarah menembus hingga punggungnya secara akurat, sehingga dapat menangkap hati emas Pan Fengxiang. Senior, dalam hal ini sayalah yang bersalah kepada Anda. Jadi bisakah Anda mengampuni keluarga Pan saya? Pan Fengxiang berkata perlahan, kemudian dia memuntahkan seteguk udara besar. Namun dalam kata-katanya dia masih mengucapkannya dengan penuh hormat. Sehingga saat Xiaoyan apa yang dikatakan oleh Pan Fengxiang, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. Karena sebelumnya, Xiaoyan tidak banyak mendengar kata-kata seperti itu. Dia selalu mengucapkan banyak omong kosong dan tidak terlalu hormat padanya. Tapi kali ini, Xiaoyan harus lebih berhati-hati. Karena hanya ketika kematian sudah menghampiri seseorang, maka kebaikan akan terlihat di matanya. Memang benar apa yang Anda katakan, tapi semuanya sudah terlambat. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun tidak ingin meninggalkan masalah apapun di masa depan. Terlebih lagi, Xiaoyan telah datang ke dunia yang aneh ini, jadi Xiaoyan harus lebih tegas dalam hal membunuh. Tentu saja, semua yang telah dilakukan Xiaoyan sekarang bukan karena dia ingin membalas dendam, karena masalahnya tentu saja tidak sesederhana itu. Sebenarnya alasan mengapa Xiaoyan harus tegas di dalam masalah ini adalah karena Xiaoyan ingin semua orang dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi tahu jika suatu saat mereka mengetahui keberadaannya, dia adalah orang yang berbahaya dan kejam. Meskipun kedengarannya tidak terlalu bagus, bahkan kedengaran Xiaoyan seperti iblis jahat, tetapi sebenarnya itu dapat membentuk garis pertahanan pertama untuk Xiaoyan sendiri di masa depan. Karena jika dia menunjukkan kebaikannya, maka dia akan ditunggangi oleh orang baik untuk ditindas. Lagi pula dunia kuno Dewa Iblis Abadi ini sangatlah rumit. Jadi Xiaoyan harus bisa memperhitungkan segala sesuatu di dalamnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.